Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara Dunia Kripto Market. Rekan trader, seminggu telah berlalu, kita bisa melihat bagaimana pergerakan dari Bitcoin, di mana Bitcoin babak belur jatuh, digebuk habis-habisan. Dan itu sesuai dengan apa yang telah saya bilang sebelumnya, bahwa Bitcoin ini punya peluang yang sangat besar. Memang biasanya di edisi kemarin saya selalu bilang bahwa setelah FOMC dikeluarkan selalu akan ada sedikit penurunan sebelum dia naik lagi. Tapi alangkah, ini ada kata alangkah nih ya, alangkah luar biasanya Bitcoin jatuh, dan benar-benar jatuh sangat luar biasa. Tapi sekarang ada secercah harapan untuk Bitcoin untuk mencoba naik ke level yang lebih tinggi lagi. Mari kita lihat bersama-sama rekan trader bagaimana pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ini. Sebelum kita masuk di judul kita, di mana kita akan membahas tentang Bitcoin mencoba mendaki di tengah pelemahan. Nah, judul yang sangat luar biasa. Oke. Kita coba langsung lihat ke platform bagaimana pergerakan yang terjadi di Bitcoin selama 1 minggu ini. Ya, kalau rekan trader lihat, sesuai dengan apa yang telah saya bilang pada minggu lalu, bahwa Bitcoin ini lebih punya tekanan yang sangat luar biasa untuk mengalami pelemahan sebelum dia akan terbang lagi lebih tinggi lagi. Dan ini sesuai dengan apa yang terjadi pada setiap kali FOMC dikeluarkan. Dan pada kesempatan kali ini di FOMC sebelumnya, setelah FOMC dikeluarkan, bagaimana rekan trader bisa lihat Bitcoin mengalami pelemahan. Nah, ini pada edisi sebelumnya ya, sampai ke level 54.570, tapi setelah itu dia naik lagi dan dia menyentuh level tertinggi di seputaran 70.000 ya. Ini edisi sebelumnya, di FOMC edisi sebelumnya. Tapi untuk minggu yang lalu di saat FOMC dikeluarkan, bagaimana Bitcoin ini bergerak ya. FOMC dikeluarkan kan pada malam dini hari Kamis ya, seperti saat-saat ini. Rekan trader lihat bagaimana setelah FOMC dikeluarkan pada minggu yang lalu, bagaimana Bitcoin ini turun ya. Kalau pada bulan yang lalu itu dia turun sampai di level 53.431 sebelum dia terbang tinggi sampai ke titik 70.000 US dollar. Tapi FOMC yang dikeluarkan kemarin ya, di minggu yang lalu, bagaimana Bitcoin ini mengalami pelemahan, dan rekan trader bisa lihat dia turun tepatnya 2 hari yang lalu sempat menyentuh level 49.300 ya. Ini adalah pelemahan yang sangat luar biasa, dan kalau kita lihat pelemahan ini, dia mengulangi apa yang terjadi pada sekitaran tanggal 14 bulan 2 tahun 2024. Jadi dari tanggal 14 Februari tahun 2024 dia terulang lagi sampai di 2 hari yang lalu ya, di 2 hari yang lalu tanggal 5 ya. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi setelah itu, bagaimana Bitcoin ini mengalami penguatan. Dan ini sesuai dengan, kalau rekan trader lihat, ini sesuai dengan apa yang terjadi, siklus yang terjadi setelah FOMC dikeluarkan, dan membuat Bitcoin ini semenjak dia akan turun dulu, sebelum itu dia akan mencoba terbang tinggi lagi seperti yang terjadi pada bulan yang lalu. Kalau bulan yang lalu FOMC dikeluarkan, dia sempat turun dalam 1 minggu itu, dia turun di 53, setelah itu dia naik sampai 70. Tapi pada edisi kali ini dia turun sampai level 49.000 dan sekarang dia telah berada di 56.000. Kita akan lihat apakah dia naik lebih tinggi lagi. Kita akan lihat, karena tendensi dalam Bitcoin ini masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan. Dan sesuai dengan apa yang telah saya gariskan di sini, bahwa dia ini akan mencoba sampai di level 51.995. Nah, di level ini ya.
Dan sesuai dengan apa yang telah saya prediksikan, memang dia akan bergerak sekitar situ, ya. Tapi kita akan lihat. Nah, dan kalau kita lihat rekan trader, pelemahan yang terjadi pada Bitcoin ini, ya, secara garis besar, pelemahan yang terjadi pada Bitcoin ini ada 3 faktor penyebab Bitcoin jatuh dan menyebabkan Bitcoin mengalami pelemahan sampai keluar ke zona di bawah 50.000 di sekitaran 49.900-an. Yang pertama penyebabnya adalah data makroekonomi Amerika yang melemah. Kita tahu setelah FOMC dikeluarkan di minggu yang lalu, banyak sekali berita-berita dan diikuti oleh data non-farm payroll yang mengalami penurunan sampai 114. Ini menunjukkan bahwa akibat dari tenaga kerjaan yang masih dalam kondisi yang melemah, dia memberikan pengaruh yang sangat luar biasa bagi Bitcoin. Narasi ekonomi buruk membuat investor lebih berhati-hati dan cenderung, ya, menarik investasinya di aset yang berisiko tinggi seperti Bitcoin. Walaupun kita tahu bahwa Donald Trump memberikan secercah harapan akan menjadikan Amerika sebagai pusat Bitcoin dunia, tapi dengan adanya lemahnya perekonomian yang terjadi, data makroekonomi membuat para investor pasar bereaksi dan menahan diri dengan cara menarik dananya dari Bitcoin, sehingga membuat Bitcoin mengalami pelemahan yang signifikan. Nah, yang kedua rekan trader yang menjadi penyebab utama Bitcoin turun dalam 1 minggu ini adalah kenaikan suku bunga acuan di Jepang. Kita tahu bahwa Bank of Jepang menaikkan tingkat suku bunga. Ini berdampak langsung terhadap pinjaman yang dilakukan di Jepang. Banyak investor memanfaatkan suku bunga rendah di Jepang ini untuk meminjam dananya dalam bentuk yen dan berinvestasi di Bitcoin serta obligasi tinggi di Amerika. Inilah yang menjadi alasan, ya, dengan kenaikan tingkat suku bunga ini membuat semua melarikan diri, menarik dana investasinya di Bitcoin dan membuat Bitcoin mengalami pelemahan yang signifikan. Jadi kalau kita lihat faktor pertama makroekonomi yang terjadi di Amerika, faktor kedua kenaikan tingkat suku bunga acuan yang terjadi di Jepang, dan faktor yang ketiga rekan trader, likuidasi besar-besaran yang terjadi di pasar kripto. Kita bisa lihat bahwa ketidakpastian yang melanda global memicu kekhawatiran yang luas di kalangan para investor, terutama investor kripto. Ini yang menjadi alasan likuidasi besar-besar yang terjadi di pasar kripto. Dari data yang saya lihat di sini sebesar $400 juta terjadi, sehingga membuat Bitcoin mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, Bitcoin bisa turun selain setelah FOMC dikeluarkan, banyak faktor juga yang membuat Bitcoin turun. Makroekonomi Amerika, penguatan suku bunga yang dilakukan di Jepang, dan likuidasi besar-besar yang terjadi di pasar kripto. Jadi pada prinsipnya kita tahu bahwa Bitcoin ini adalah atau yang punya risiko tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya pergerakan ekonomi fundamental yang masih rawan, inilah menyebabkan banyak investor atau pasar benar-benar wait and see, sehingga menarik dananya, menarik investasinya di Bitcoin, membuat Bitcoin mengalami sedikit pelemahan selama 1 minggu ini. Tapi kalau kita lihat rekan trader, kita lihat dari data di platform, kita lihat bahwa Bitcoin perlahan namun pasti selama 2 hari ini, setelah kemarin dia naik, sekarang pun juga berada di titik 56.234. Bagaimanakah Bitcoin ini ke depan rekan trader? Nah, untuk Bitcoin ke depan
kita tetap akan melihat bagaimana pergerakan yang terjadi di pasar. Dan yang menjadi topik utama dalam minggu ini adalah pertemuan yang akan diadakan antara dua orang pentolan yang benar-benar memberikan harapan baru terhadap Bitcoin, yaitu Donald Trump akan bertemu dengan Iron Max. Nah, inilah yang akan menjadi trigger. Dan saya yakin dari hasil pertemuan ini setidaknya akan memberikan trigger untuk Bitcoin naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kita tahu bagaimana Donald Trump mempunyai komitmen yang sangat kuat menjadikan Bitcoin, menjadikan Amerika tuan rumah Bitcoin. Begitu juga si Elon Musk ini, bos Tesla ini, bos X atau Twitter ini, mereka akan mengadakan pertemuan, dan pertemuan ini setidaknya sedikit memberikan gairah terhadap pergerakan Bitcoin dan ditunggu-tunggu. Donald Trump juga akan mengambil momen ini untuk dia di dalam pemilihan presiden nanti. Oleh karena itu, pertemuan dua tokoh utama kripto ini benar-benar ditunggu, dan kita akan lihat sesuai dengan apa yang dibilang oleh Donald Trump bahwa jangan pernah menjual Bitcoin karena Bitcoin akan naik ke level yang paling tertinggi kalau dia memenangkan pemilihan presiden, dan secara garis besar dia sementara ini unggul di dalam pemilihan presiden. Oleh karena itu rekan trader, dengan adanya pertemuan yang akan diadakan oleh dua tokoh pentolan pendukung kripto ini, saya meyakinkan bahwa Bitcoin akan kembali menapak ke level yang paling tertinggi. Minimal dia akan masuk ke level 60.000 dan dia akan menuju ke level 70.000. Saya melihat bahwa Bitcoin masih punya peluang besar untuk naik lebih tinggi lagi, dan apabila nanti pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, plus Donald Trump menjadi presiden di Amerika, secerca harapan akan terjadi terhadap Bitcoin, dan Bitcoin akan menjadi aset yang hangat, aset yang panas untuk bisa menjadi tempat investasi yang luar biasa. Oleh karena itu rekan trader, saya memprediksikan untuk minggu depan sampai tanggal 14 Agustus nanti, pergerakan Bitcoin memiliki sedikit secerca harapan. Saya tetap memprediksikan bahwa Bitcoin masih punya peluang untuk naik ke level yang agak sedikit tinggi sampai menuju ke masuk ke zona 60.000. Dia akan mencoba sampai ke level 61.980. Ya. Ini adalah peluang yang sangat besar untuk Bitcoin naik sampai level tertinggi. Tapi akan ada tapinya juga rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan bahwa Bitcoin ini akan mencoba jatuh lagi ke level paling terendah. 2 hari yang lalu dia telah menembus level 49.333, tapi di dalam analisa saya dia masih bisa juga sampai ke titik terendah dengan level acuannya di sekitaran 51.923. Oleh karena itu, menurut prediksi saya bahwa untuk minggu ini dia akan berkisar antara 54.570 sampai ke 59.497. Di range ini adalah arah pergerakan yang terjadi oleh Bitcoin selama 1 minggu ini. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan naik, dan apabila dia mengalami penguatan yang signifikan, 61.000 adalah level yang dicapai. Karena kalau kita lihat tren yang terjadi setelah FOMC, dia mengalami pelemahan. Setelah itu, nah ini saya kasih tunjuk, dia mengalami pelemahan. Setelah itu dia naik lagi ke posisi yang paling tertinggi, ya. Nah, di minggu ini kemarin ini adalah FOMC yang paling terakhir. Rekan trader lihat, ini adalah FOMC yang paling terakhir. Saya pindahin dulu. Minggu ini adalah ini terakhir dia terjadi FOMC. Setelah itu rekan trader, dia mengalami pelemahan. Saya memprediksikan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan setelah ini dia akan mencoba naik lagi ke posisi yang paling tertinggi. Ya, kita melihat siklus yang terjadi.
Dan dari siklus yang terjadi ini bisa memberikan sedikit prediksi yang akan dilakukan oleh kita. Karena prediksi siklus yang terjadi ya setelah FOMC kemungkinan besar dia akan selalu mengalami pelemahan ya. Itu yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah dunia kripto kita pada kesempatan kali ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jadikanlah analisa yang kita lakukan ini sebagai sedikit acuan untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader. Ambil yang baik-baiknya, buang yang tidak baiknya ya. Karena analisa yang kami berikan ini harus dianalisa kembali oleh rekan trader. Karena analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.